Kalian tidak akan pernah kaya lewat jualan online kalau misalnya kalian nggak siap dengan beberapa hal ini. Banyak yang tahu nih, sekarang tuh jualan online bisa dibilang kayak satu potensi bisnis yang harusnya sih udah nggak diremehin lagi ya. Kan kalau zaman dulu tuh kayak bahkan banyak memesnya ya di sinetron, di apa di series di segala macam, kayak orang tua tuh kalau anaknya jualan online ngapain lo gabut gitu kan, mending jadi ASN gitu, mending jadi PSN, bener PNS, bener nggak? Nah kayaknya kalau sekarang sih harusnya logikanya itu udah nggak dianggap kayak gitu, bener nggak? Karena ternyata yang hasil jualan online hasilnya banyak banget dan itu jauh lebih kaya dan lebih sukses daripada lu ngerjain yang lain gitu ya, atau secara offline. Nah tapi kita nggak bisa ngomong yang indahnya doang nih kalau misalnya kalian nggak tahu gitu loh apa aja ancaman-ancaman yang bisa bikin bisnis kalian tuh stuck dan nggak bertumbuh. Nah, tapi sebelum gue mulai, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik aktifin tombol subscribe-nya sama aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, yang pertama, jadi apa nih musuh utama yang, aduh, lu kalau lu nggak siap beneran deh, lu bakal fail deh. Ancaman pertama yang perlu kalian sadar adalah kalian nggak akan pernah bisa laku, nggak akan pernah bisa kaya kalau lu nggak siap sama yang namanya diribetin fase riset produk. Ngeriset produk, jujur, ribet, males. Malah kalau dikerjain secara offline ya, aduh itu gila kayak lo tuh buang waktu cuma buat tanya, kalau gue bikin produk ini lo mau beli nggak? Harganya sendiri bagus nggak? Kata lu gimana sih? Terus tuh kita kayak kasih tahu gue dong pendapat lu. Dan di situ kayak lu tuh ada orang yang nggak enak ceritanya ngasih tahu bagus-bagus tapi membunuh. Terus mereka jujur, kita kadang sakit hati kayak anjir, gue udah bikin capek-capek, terus lu cuman gitu doang. Lu bilang barang gue nggak kepake, lu bilang barang gue sampah dan lain sebagainya. Bener nggak? Nah, kalau buat kalian yang emang segitunya, gue bakal nggak gitu. Ini gue kasih tau ya. Ngeriset itu adalah bisa dibilang fase terpenting yang lo harus tahu, lo harus lewatin. Karena gini, kalian tidak akan pernah bisa laku jualan online ya. Kalau misalnya lo tuh produk yang dijual nggak tepat. Contoh deh, gue kasih analogi gini, lo mau mancing. Kayak lo mau mancing, lo naik kapal, udah naik kapal ke tengah laut, di tengah laut dalam yang ikannya wah banyak gede-gede. Terus kalian nggak tahu mancing ikan di tengah laut tuh mau dapat ikan gede tuh pakai apa. Terus lu kasih umpannya cacing, tau gak? Cacing tanah tuh kan. Atau lu pakai pelet tuh yang buat di empang. Bener gak? Lu lempar. Ya, lu mau tungguin sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin sebulan lu di kapal. Gua gak yakin ada yang dapat. Kalaupun ada dapat sih ikan kecil gitu kan yang kayak, gua ke laut dalam kan pengen dapetnya ikan-ikan monster gitu kan yang gede-gede. Sampai bisa. Kenapa? Ya salah gitu loh. Kalian tuh mancing ikan dengan sesuatu yang gak disukai sama ikannya. Nah, sama kayak gini. Lu mau jualan online, itu kan lu masuk terus kayak gini. Online tuh beda sama offline loh ya. Kalau lu jualan offline, lu ibarat gini, gue bikin toko. Di mana? Tanah Abang deh. Atau di mana nih? Di misalnya di jalan di Sudirman gitu ya. Gue bikin toko. Pasar gue adalah orang-orang yang lewat di situ. Gede gak? Ya gede, memang lumayan banyak. Tapi sekarang gini, lu bandingin sama di online di mana trafficnya platform-platform besar itu bisa sebulan itu mereka didatangin 200 juta visitor. 200 juta visitor cuy. Jadi 200 atau 100 juta visitor itu kayak setengah Indonesia tiap hari lewat. Jadi lu ngomongin ini benar-benar kalau di laut tuh laut yang dalam banget, laut ikannya subur banget. Bener nggak? Makin sadis persaingannya. Ya nggak? Karena kalau di empang, ya kan, mungkin yang mancing dikit, di laut makin banyak, bener nggak? Lu saingan sama sama sesama yang mancing, lu saingan sama ikan lain, lu saingan sama ikan hiu, bener nggak di dalam? Yang udah kuat ya, berat gitu loh. Tapi ya itu bisa kalau lu harus tahu. Pertama adalah kunci pertama, produk yang kalian jadiin umpan yang kalian jual laku nggak? Kalau produknya nggak laku, produknya itu ibaratnya nggak disukai orang, ya percuma. Lu mau ngomong panjang lebar kali tinggi, lu mau bilang gua sih sabar, iya lu sabar, gua tahu. Tapi nggak dapet dapat kan? Nah, satu, lu riset dulu produk yang dijual tepatnya. Gua sering banget ketemu banyak seller, gitu. Di MEA itu jujur kayak tiap bulan ya, kita tuh klien aktif yang jalan sama kita, yang dikerjain sama kita, marketingnya, marketing secara e-commerce-nya, itu kayak sebulan tuh bisa 300 klien lebih per bulan yang jalan aktif gitu loh ya. Nah kenapa bisa banyak ya? Karena gini, banyak klien udah masuk satu gitu kan, terus mereka cocok ya mereka perpanjang terus kan, mereka nggak keluar-keluar. Jadi tiap bulan mereka ada terus, bener nggak? Nah itu tuh kita punya cukup banyak yang seperti itu. Nah, ini yang pertama nih. Nah, klien-kliennya seperti itu kan manjang tuh. Nah, terus yang kedua adalah
Kita punya klien-klien yang panjang. Nah, terus ada juga klien-klien yang kayak hasilnya tuh nggak bisa bagus, pendek-pendek gitu ya. Nah, kenapa? Nah, biasanya nih yang pendek-pendek ini ada yang mereka tuh memang miss di merekanya. Nah, ada juga mungkin yang kita juga fair lah. Nggak mungkin di kita 100% sempurna. Ada juga mungkin yang miss di kitanya. Oh, salah treatment nih. Ada yang misalnya hasilnya kurang oke nih. Akhirnya kita evaluasi, kita perbaikan, kita benerin gitu ya. Nah, terus yang miss di merekanya kayak gimana? Nah, di miss mereka jujur salah satu yang paling banyak adalah di masalah produk. Nah, kenapa gue bilang masalah produk? Jadi kayak produknya udah nggak laku. Dia datang kan, aduh gue udah nyerah nih, gue nggak bisa menang kejualan nih. Dicobain kita lebih baik sih, tapi tetap aja nggak bisa sesuai harapan. Nah, kenapa nggak sesuai harapan? Oh, ternyata gara-gara produknya memang jelek gitu loh. Tanda kutip kayak ngomong produknya jelek, ya udah mau gimana lagi kalau produknya jelek mah kan nggak bisa diapa-apain, bener nggak? Ya. Nah, jadi itu fase riset produk itu penting banget sebelum kalian jualan, karena kalau misalnya kalian nggak ngerti cara riset produk, wah susah deh. Lu ibarat lempar cacing ke tengah laut ya nggak ada yang mau gitu loh. Lu harus tahu nih riset produk tuh kayak gimana ya. Sesimpel kayak produk lu kira-kira pasarnya siapa, marketnya siapa, kira-kira mereka tuh kalau mau beli alasannya kenapa, apa sih alasan dibalik pembelian, terus apa sih alasan yang bisa bikin mereka lebih siap buat belanja sekarang gitu. Siapa sih yang mereka percaya, kurang lebih kayak gitu. Cukup banyak gitu yang perlu persiapin. Terus yang kedua adalah lu nggak siap kalau nyari produk. Yang kedua, lu kagak siap buat bikin produknya. Pertama kita ngomongin riset nih. Yang kedua, lu nggak siap bikin produk tersebut jadi bagus. Karena gini, kalau ngomongin riset, itu cuma ngomongin kayak, oh bisnisnya tuh harus gimana ya? Targetnya siapa ya? Gue mau bikin produk apa ya? Oke, gue mau bikin baju. Nah berikutnya, oke, gue udah tahu nih gue mau bikin baju. Bikin bajunya ke siapa? Ya kan? Bisa sih lu bikin sendiri, tapi kalau lu yang bikin, lu yang apa? Ya, kapan kayanya? Dikerjain sendiri semua kagak bisa. Bikin bajunya sama siapa? Suppliernya siapa? Produknya ini harus kayak gimana? Udah jadi barang fisik ini harus ditampilin di toko online. Bayang nggak? Nah, di toko online tuh kayak gimana? Nah, ini ngomongin setting toko online-nya. Nah, lu oke, gue udah bikin bajunya bagus, tapi ditampilin toko online-nya jelek. Ya siapa juga yang mau beli? Atau gini, baju di toko online bagus, tapi hasilnya jelek. Begitu orang beli, orang maki-maki semua. Isinya bintang 1 dan cacian dan makian. Umur bisnis itu juga nggak panjang, pendek, hancur lagi. Jadi kayak ini salah, itu salah. Dulu bayangin jadi udah nyari produk, riset, bikin apa yang bagus, bikinnya harus seperti apa harus bagus. Berikutnya, bikin tampilan toko online-nya harus bagus lagi. Kalau lu kagak bagus, kagak bisa. Ini harus bagus, bagus, bagus. 3 macam. Bayang? Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kalian gak siap dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya kayak gimana nih? Nah, oke. Lu udah ngitung. Oke. Target gue sini. Produksi gue harus begini. Tampilan toko online gue harus gini. Nah, dari target, lu harus udah tahu nih. Kira-kira dari riset, itu berapa sih harga jual yang ideal? Ya. Nah, harga jual ideal, kadang ini kita tahu, oke, gue mau bikin baju, maksimal gue jual kayak 150.000 deh, gak usah terlalu mahal. Gue playa 150.000, oke. Oke, gue mau jual nih 150.000. Nah, kan gue mau produksi dong. Produksi gue, kan gak mungkin kalau gue jual 150.000 produksi gue, ketika produksi gue sangat perfeksionis sekali, sampai setiap jahitan itu harus sempurna, bahkan setiap jahitan dari emas mungkin, ya, dan production cost gue 140.000. Kagak bisa laku, Bambang. Bener nggak? Di sini harus bisa ngitung nih. Ngitungnya apa? Oke, profit gua harus berapa, marketing gua harus berapa, potongan adminnya harus berapa, gitu kan. Terus udah gitu budget promosi gua harus berapa, ini kalian harus perhitungin. Nah, biasanya seller pusing lagi di sini, gitu kan. Gua tau memang jadi seller itu emang banyak pusingnya. Gua ngerti, karena gini gue juga ngalamin. Kayak berapa tahun ya? 2006, 2007. 2006, 2007, nah udah ngalamin tuh. Kayak untung cuman 500 perak, 1000 perak satu losin gitu kan. Dan ketika kita ngambil barang dari pabrikan gitu ya, untungnya tipis. Kita memang nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu juga gue pengen memaki diri, tapi ya udah salah satu cara waktu gue offline ya, gue dulu pernah kalian tau canvassing atau kalian disebutnya order. Gue pernah order atau canvassing ya. Satu-satunya adalah yang bisa bikin lumayan tuh kita kan dulu gue masukin ke toko-toko ya. Toko-toko tuh biasanya ngumpul kayak Tanah Abang, terus nanti tuh Pasar Baru, terus di
tiap kota ada pasar-pasarnya. Jadi kita ke satu kota, kita kan cuma satu tempat aja. Itu udah ada puluhan ratusan toko gitu kan. Harapannya adalah ketika ke sana untungnya dikit tapi kita bisa masuk 5-10 toko. Kuantitinya gede. Setelah itu nanti kita tinggal telepon-teleponan aja. Nah, itu lumayan tuh hidupnya dari situ. Gitu ya. Karena kita yang penting kan bangun hubungan gitu. Karena di online kagak bisa kayak gitu. Karena di online langsung ke retail, lu nggak bisa kayak gitu. Udah gitu ketika di online juga, untungnya nggak bisa setipis itu gitu, nggak bisa pendek dengan gitu. Nah, biaya admin setiap bulan ada, biaya iklan setiap bulan ada, semua kita harus dapetin cost buat penjualan gitu kan. Nah, inilah yang lu harus hitung. Benar-benar hitungnya harus kayak gimana sih biar biar kalian tuh masuk gitu. Biasanya sih produksi itu kayak cuman boleh 20-30% deh maksimal HPP-nya. Setelah itu lu masih punya budget buat yang lain. Nah, ketika udah lu jalanin ini, udah gue udah bikin riset produk gue udah yakin, gue udah bisa bikin produknya bagus, ditampilin di online yang bagus, gue udah hitung, margin udah gue siapin, semua udah gue perhitungkan. Nah, hasilnya apa coba? Hasilnya ada dua, yaitu tokonya sepi, kan? Yang artinya lu harus, wah, perhitungan lu udah salah nih. Atau yang kedua, tokonya rame banget. Apapun itu tetap harus dipersiapkan. Contoh kalau sepi, udah lu harus tahu harus ngapain. Kalau rame banget dan itu over, lu juga harus siap nih. Misalnya gini, kita di MEA ya pernah ada beberapa klien yang kita udah kerjain. Kan di MEA tuh ada beberapa service yang sistemnya tuh bagi hasil. Ya bagi hasil, jadi ada tingkat komisi dan bagi hasilnya. Dimana kayak klien ini dari awal kita kerjain kecil, ada beberapa klien yang omset cuma 100 jutaan, dikerjain sama kita dalam waktu 1-2 bulan bisa jadi 1 miliar. Gitu ya. Nah, si klien yang nggak siap dengan 1 miliar. Kenapa? Karena order 100 juta sama 1 miliar beda guys. 1 miliar kan barang terus muter gitu kan. Yang akhirnya kayak kontraknya masih panjang, dia terpaksa harus memutuskan sepihak gara-gara gue nggak bisa fulfill nih order, nggak cukup, gue nggak bisa gitu. Padahal begitu order banyak kan berarti lo harus siap stok barang, mungkin nambahin orang, nambahin siapin packingan supaya bisa jalan semuanya. Nah, itu dia tadi nih beberapa kesulitannya. Nah, gua tahu makanya biar kalian nggak ngalamin sesulit itu atau sepusing itu, kita di MIA udah nyiapin beberapa jalan buat kalian lebih lancar gitu. Pertama kita punya program pendampingan. Jadi kalau program pendampingan ini, nah ini tuh adalah memang kita kerja sama dengan konsultan buat bikin gimana caranya ngerancang bisnis kalian biar settle, sustainable dan jangka panjang dan bisa terus tumbuh gitu. Nah, di sini jadi kayak ketika kalian masuk kita bakal bantu risetin produknya kalian apa, pasarnya kayak gimana. Beberapa hal yang tadi pusing mungkin itu bisa kebantu 50%-nya deh setelah lo masuk di sini. Itu diaturin lo harus ngapain, step by stepnya seperti apa. Jadi lo tinggal jalan aja. Atau kalau lo pengen, gue pengen belajar secara spesifik kayak buat di Shopee atau buat di TikTok, kita punya kelas intensif yang lo bisa private. Nanti sama tim gue bakal diajarin tentang lo tuh harus ngapain aja-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu, hal-hal yang bikin kalian kayaknya susah kaya deh kalau lu nggak ngerti tentang ini. Jadi gue kasih tahu dulu. Nah, kasih tahu gue pendapat kalian di komen. Kalau ada yang mau tanya yang lebih tulis juga, jangan lupa like dan share.